Assalamualaikum teman-teman. Jadi aku mau jelasin gimana caranya ngisi lembar penilaian atau expert judgment. Nah, ini format yang udah dikasih sama Budini. Nanti teman-teman tinggal menyesuaikan aja di bagian yang di stabilo biru kayak gini. Nah, ini ada judul. Jadi ini lembar penilaian tetap, terus ini judulnya disesuaikan. Misal kalau teman-teman bikin judulnya sesuaikan judul skripsi sih kalau menurutku, tapi ya terserah teman-teman lah. Yang penting ini tuh jelas menyampaikan lembar penilaian ini itu memuat apa. Logo, nama, NIM ini semua disesuaikan. Terus ini juga disesuaikan, perkenalkan saya bla 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 mahasiswa bla bla bla, ini bisa disesuaikan tergantung kebutuhan teman-teman. Terus kalau teman-teman merasa kalimat di sini itu sedikit bulat, ini bisa teman-teman ubah sendiri. Yang penting tujuannya adalah mengenalkan diri sendiri dan mengenalkan penelitian ini. Nah, ini juga terdapat bla bla bla. Nah, ini kayak gini. Kan karena aku bikin SOP-nya ada 3, berarti nanti ada SOP pertama, SOP kedua, SOP ketiga. Terus kalau teman-teman ada bikin 5 ya tinggal tambah 5 kayak gitu. Nah, ini kalau teman-teman buat ya teman-teman tulis dibuat atau diadaptasi terserah. Ini disesuaikan juga. Terus pada ini sama ya. Jadi karena terdapat misal sini terdapat SOP yang akan dibuat yaitu bla bla bla. Terus pada SOP juga di bawah ini akan sediakan bla 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 bla. Ini juga disesuaikan. Kurasa mudah dipahami sih ini. Terus di sini diisi nama letter, diisi jabatan, pendidikan. Ini harus ada gelarnya. Ini ada pencantuman gelar akademik. Jadi misal ini yang nilai siapa ya? Anggap aja bijak. Jadi namanya Arif Bijak Zakaria SPC kayak gitu. Ini semua udah jelas, harus tanda tangan. Oh ya, ini diketik atau ditulis tangan. Kalau menurutku lebih bagus kalau ditulis tangan, soalnya biar membuktikan orang yang ngisi itu nyata. Oh ya, terus ini juga diganti nama dan nomor kontak. Kayaknya lupa belum di stabilo. Ini juga, nah ini contohnya. Contoh aspek-aspek yang mau dinilai. Nah, ini teman-teman perlu buat cari referensi. Jadi misal ada yang bikin job desk. Yang bikin job desk itu berarti harus cari aspek-aspek yang ada di job desk. Jadi misal job desk yang baik itu memuat apa aja. Jadi harus dimasukkan ke sini. Misal job desk yang baik itu harus memuat yang pertama informasi yang jelas, terus apalagi. Terus nanti dicari indikatornya, baru nanti ini dimasukkan referensinya biar jelas. Nah, aku nggak bisa bantu kalau buat nyari ini, teman-teman pasti bisa nyari sendiri karena ini juga berkaitan dengan skripsi teman-teman. Jadi kalau misal di skripsi pasti kan ada suruh cari aspek. Nah, aspek-aspek itu yang dimasukkan ke sini. Kata Budi ini semakin dikit semakin bagus karena orang-orang di kantor tuh biasanya agak enggan kalau ngisi kebanyakan karena waktunya yang kesita juga banyak kan. Nah, ini kayak gini. Ini contoh. Nah, buat aspek-aspek dari SOP. Terus ini contoh aspek-aspek dari job desk. Ini teman-teman bisa nyari. Nah, terus yang ini juga diisi. Kalau misal teman-teman pakai nama perusahaannya disamarkan, ini bisa diganti langsung PTX. Terus nah ini. Nah, misal gini, teman-teman ada tadi nanti ada yang mau ngisi kayak gini. Ini mau ditentang layak digunakan dengan revisi sesuai saran. Nah, ini centang. Nah, sarannya itu ditulis di mana? Bisa jadi sarannya ditulis di sini atau di sini. Misal di bagian sini, deskripsi kerja jelas dengan bahasa yang mudah dipahami.
Tapi ternyata deskripsi kerja yang jelas dan bahasa yang mudah dipahami itu kurang. Anggap aja KR gini. Nah, ini bisa ditulis di sini atau ditulis di sini. Terus ini tempat, tanggal, dan seperti itu. Selesai sudah mengisi. Bentar, aku cariin contoh pengisiannya. Jadi ini contoh pengisiannya, teman-teman bisa dilihat di sini, disesuaikan aja. Nah, ini menurutku di bagian ini tuh belibet dan aku kurang teliti. Agak menyesal sih, ini harusnya bisa disesuaikan. Nah, ini contohnya, terus aku kasih next. Ini sebenarnya harusnya bisa diisi ya, cuma aku nggak tahu bakal diisi apa. Jadi orang-orang aku bilang suruh kosongin aja. Mungkin kalau teman-teman mau nanya ke Budi ini boleh. Terus ini aspek-aspek dari SOP ku, karena judul SOP ku itu ada berkaitannya dengan ISO, maka aspek-aspekku aku ambil dari ISO. Sebenarnya aspek-aspek SOP itu biasanya yang dipakai sama orang-orang itu dari Santoso, seperti yang contoh yang udah tak liatin tadi. Cuma karena aku pakai ISO, jadi aku pakai ISO. Jadi disesuaikan teman-teman. Nah, ini juga contohnya layak digunakan dengan revisi sesuai saran. Sebenarnya ada sih contoh yang lain, bentar. Aku cariin dulu. Scan Valen. Siapa ya? Valen. Apa sih? Scan Valen 3. Nah, kayak gini. Jadi kalau ada revisi bisa ditulis di sini, perlu sedikit penyesuaian atau review ulang flow proses, atau kayak gini. Mana tadi? Oh iya, ini yang bukan itu ya, apa? Bukan anonim. Aduh, ya apa ya? Tolong dijaga baik-baik ya teman-teman. Ini link YouTube-nya aku bikin private, jadi yang bisa lihat cuma teman-teman aja. Tolong di-keep buat diri sendiri. Nah, ini revisinya. Kurang lebih seperti itu. Habis ini aku kasih cara uji validitasnya sama format Excel-nya buat ngitungnya. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kalau ada pertanyaan bisa langsung nanya ke aku ya.